Breakout, pullback, entry. Banyak banget yang nanya sama saya tentang metode breakout, pullback, entry. Gimana sih bang cara penerapannya? Sebenarnya simple ya. Ini cuma breakout, pullback, ya entry. Ya. Cuma di sini saya akan bedah kumpas total semuanya mengenai metode breakout ya. Karena banyak banget yang nanya sama saya, bang gimana cara breakout yang valid, breakout yang gak valid. Oke, di sini saya akan bahas semuanya. Oke, balik lagi sama saya Jafar Trimaulana, sering dikenal Japsku Inpet ya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan semua yang kalian tanyakan tadi di sini semua. Sebelum memasuki penjelasannya, jangan lupa di sini kita menggunakan multi time frame ya. Jangan sampai kita nggak menggunakan multi time frame karena breakout itu ataupun metode breakout pullback entry harus didasari dengan metode multiply time frame juga. Ya, contoh gini. Kita memainkan metode breakout itu di mana breakout candlestick itu mempunyai dua sifat, harga dan arah. Ketika harganya udah masuk, belum tentu arahnya masuk. Ingat ya. Jadi kita pentingnya multiply time frame ya. Jadi kita menganalisa itu adalah di tiap closing candlestick pattern ya, ataupun closing candlestick ya. Contoh gini, kita punya mobil tapi kita nggak tahu arahnya kemana, bingung nggak lo punya mobil tapi nggak tahu arahnya. Begitupun candlestick harganya arahnya masuk tapi bodinya nggak masuk ya, jadi bimbang dia mau kemana juga. Ibaratnya lo punya mobil, lo punya harga tapi nggak tahu arahnya belum masuk nih kemana-mana, nggak tahu masuk mana, jadi susah. Lebih baik itu dua-duanya simple dan sama ya. Jadi ketika mobilnya punya, bensinnya punya, arahnya juga punya. Begitupun candlesticknya udah break, terus bodinya break, arahnya juga udah break, semuanya break, udah sepakat. Begitu konsepnya. Oke, langsung aja di sini ke teorinya langsung. Break yang valid itu misalnya kalian itu time frame berapa kira-kira? Misalnya lu trading tipikalnya scalping. Oke, misalnya kita butuh time frame 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, 5 menit ini kita lihat dan kita buka time frame 5 menit ya. Karena kita player scalping, semuanya juga bisa sama. Yang penting tahu artiannya. Jadi gini, ketika kita menemukan strategi breakout kayak gini, ini ada support, ini ada resisten ya. Terus di sini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini naik turun, tiba-tiba candlestick di time frame 5 menitnya ini break. Ya, 5 menit. Apakah langsung entry buy? Untuk kita di sini enggak. Pullback sementara. Pullback itu didasari dengan memasuki lagi ataupun hampir memasuki di sini baru kita entry buy. Itu disebutnya pullback reaksi ya. Oke, jadi ketika candlestick 5 menitnya ini break, saya langsung nggak langsung open buy langsung. Karena kenapa? Kita harus mendasari juga untuk multiply time frame ya. Kayak 5 menit itu mempunyai pasang-pasangannya. 5 menit pasangannya itu 15 menit. 15 menit pasangannya 1 jam. Jadi ketika kita 5 menitnya di break, belum tentu 15 menitnya di break juga. Sebisa mungkin kalau kalian menemukan candlestick 5 menitnya break itu di jam 10 di jam 10 lah ibaratnya. Karena kalau di jam 10.15 itu 15 menitnya juga close. Nah, sebisa mungkin itu kalian harus menemukan di jam sama. Misalnya gini. Gimana cara menjelasannya? Gini guys ya. Jadi gini, maksudnya ada candlestick di saat ini kita lihat nih candlestick nih. Misalnya saat ini nih. Di 5 menit ini. Ini kan ada resist support nih ya. Ada support. Nah, di jam 10.10 pas banget di jam 10.15 candlestick 15 menitnya close. Nah, sebisa mungkin otomatis kalau 15 menitnya close, 5 menitnya break juga kan, itu kan udah sempurna. 15 menitnya break, 5 menitnya juga break, 5 menitnya juga break. Benar gak? Jadi 15 menit ketika ubah ke 5 menit itu jadi berapa candlestick? 3 candlestick. Berarti lu menganalisa 3 candlestick tersebut untuk terjadinya break di 15 menit. Itu valid. Ya. Oke, langsung aja ke praktek ya. Seperti ini contohnya. Tapi kita harus didasari dengan SNR dulu ya. Misalnya di sini ada support. Dia kan nggak ngebreak nih. Ngebreak tuh ya. 15 menit juga sama. Nggak ngebreak ya. Nah, sama. Di sini pun sama. Nah, sekarang di sini ada resisten nih. Di sini ada resisten. Nah, di sini bentar nih. Aduh. Di sini resisten terdekat, di sini resisten terjauhnya. Ya, ini kayak level, ini resisten tertingginya. Jadi ketika ini di break, set. Nah, oke di break nih. Secara apa nih? 15 menit di break gak kira-kira? 15 menitnya nggak di break nih guys. Azan ya. Zanisa. Nah, ini 15 menitnya. Bentar, 15 menitnya sama 5 menitnya. Oh, 5 menitnya di break ya. 5 menitnya di break, 15 menitnya juga break. Ah, ini di valid nih guys nih. Udah, lo breakout, pullbacknya di mana kira-kira? Pullbacknya di sini. Lo buy di sini, TP di sini. Secara RR itu adalah 1:2. Ya, oke, kita lihat di sini. Set. Nah, itu yang namanya pullback reaksi ataupun breakout pullback entry. Oke, kita ulangi sekarang di sini nih 15 menitnya. Kita lihat di sini di break nih, set. 15 menitnya di break gak? Kita marking dulu.
5 menit yang ini kita cek 15 menit. Nah, di break nih kira-kira. Nah, di break. Udah, pullback. Pullbacknya di mana kira-kira? Pullbacknya di sini. Di bawah-bawahnya guys ya, sebisa mungkin di bawahnya nih. Nah, nih, karena ada ini nih, pullback gitu. Jadi pullback itu kalau nggak kesini ya, nggak kesini nih. Nggak kesini guys, nggak kesini. Kalau di sini masuknya retracement. Ini masuknya pullback. Beda ya, nih pullback. SL kita di bawah ini. Di bawah dekat retracement kita masuk. TP kita di atas. Minimal 1 banding berapa kayak atur aja guys ya. Nah, breakout, pullback, entry. Ya. Pullback, entry, breakout, pullback, entry, breakout. Gitu-gitu aja terus-terusan guys ya. Sama. Oke, sekarang kita cek lagi. Cek ombak di belakang lagi, reply. Biar kalian juga paham. Kalau buka 5 menit, fokus 5 menit, fokus 15 menit. 15 menit, 5 menit, 15 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit. Jadi nggak usah kemana-mana. Karena tipikal kita scalping. Kita cuma butuhkan 2 itu aja. Contoh ini, kita marking. Ini high. Kita buka 15 menit. Breakout gak? Breakout body. Tapi dia balik lagi. Kenapa seperti itu? Berarti di time frame tingginya belum tentu breakout. Kita lihat ya. Breakout, nggak breakout, bodinya breakout. 1 jam nggak breakout. Ya, sebisa mungkin kenapa dia bisa seperti itu? Berarti ada something yang menyebabkan dia balik lagi. Nah, kalau seperti ini bukan berarti kita untuk apa sih namanya, bingung ya atau gimana. Tetap kita berfokus pada satu. Di sini satu. Nah, itu disebutnya false break ya. Jadi sebisa mungkin kalian tuh confluence lagi. Bang, ini kok udah break 15 menit udah break. Gua kok entry malah gagal ya. Di sini udah break, pullback malah balik lagi. Berarti sebisa mungkin itu belum close. Jadi kita harus ngeliat timing lah. Kalau saya pribadi misalnya nih, timing saya entry trading mendekati time frame besar, misalnya kayak 1 jam. 1 jamnya close nih, sebisa mungkin. Kalau 1 jamnya close, semua juga ikut close guys. 5 menit close, 15 menit close. 15 menit ini nggak ada yang nge-close loh. Tapi 5 menitnya nih kok banyak, kok close ya ataupun apa ya. Nah, di sini ciri-ciri nih guys nih, kalau kita tahu, wah terjadi ini kayak keanehan lah ibaratnya. Kayak berpikir lagi dengan logika lah kita lah. Ya. Ini kita tungguin supportnya nih, sini supportnya di break juga atau enggak? Support. Oke, nggak di break. Di break momentum nih. Ya, pas di break kayak gini, pullbacknya di mana? Pullback di sini, harusnya di pullback di sini guys ya. Di pullback di sini. Nah, di pullback di sini. 15 menitnya kita lihat. Break, semuanya break ya, break dari SBR nih, SBR. 1 jamnya break semua. Oke, 15 menit udah, tinggal kita tunggu breakout. Pullback, entry. Oke. Tapi udah turun jurang duluan guys ya. Oke, nih belum nih. Nah, dapat nih. Aduh, nggak dapat guys. Ini nggak dapet cok. Tinggal momen kita guys, tinggal kereta ya. Breakout, pullback. Nah, dapat gak nih kira-kira nih? Nah, dapat. Sekali dapat, anjing SL. Sekali dapat SL guys ya. Oke, kita ulangin lagi. Intinya gitu sih penjelasannya, kurang lebih seperti itu guys ya. Misalnya kita tipikal kita tradingnya scalping kayak gitu. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Oke. Nah, ini nggak ngebreak nih, nggak ngebreak. Oke. Ini break atau enggak, kita lihat dulu. Sip, break body 15 menitnya. Break body, pullback. Tungguin pullbacknya di sini guys. HP-nya di sini, SL di sini. Oke, pullback set. Harus pullback ya guys ya. Sip, dapat pullbacknya. Oke, sip. Nah, balik lagi dia. Market emang haram jada guys ya. Oke, kita analisa lagi. Seperti itu guys, intinya kayak gitu. Breakout, pullback, entry. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, yang dekatnya aja dulu kayak gitu kan. Misalnya ini 5 menitnya ini resistennya di reject nih. Ini support. Ya, ini resisten 1, resisten kedua. Nah, ini utamanya disebutnya gini sebenarnya. Ini kayak level pada tempatnya. Di sini kayak level guys. Disebutnya seringnya kayak level. Middle-nya kayak level, ini tengahnya atasnya resisten support. Tinggal kita tunggu aja kira-kira di break apa enggak. Nah, di break nih. Break 1. Ini di break, yang ini di break, tinggal kita tunggu level 2 nya tuh di break atau enggak, karena mendekati juga. Nah, di break ini. Sip, di break ini 1 jamnya di 15 menit di break. Ini di break nih, di break, semuanya di break nih, di break semua ya udah. Dari break semua, breakout, pullbacknya di mana kira-kira? Ingat, pullbacknya di pertengahan, di mana kira-kira? Nah, di sini nih. Nah, ini pullbacknya di data yang kedua ya, data yang pertama guys ya. Misalnya trennya kayak gini,
tren ke bawah, di ball, masuk sini break, pullbacknya yang ke di sini, bukan yang di sini pullback ya, tapi di sini. Oke, itu untuk mengambil data-data barunya. TP-nya dekat resisten, daset, tapi nggak kena anjing, giliran kita praktekin kayak gini nggak kena guys ya, sialan emang. Kurang lebih seperti itulah. Ya kurang lebih seperti itu untuk abang-abang. Intinya kalau udah pull breakout, pullback ya udah entry gitu. Tapi kita harus multiply time frame, begitupun di time frame besar ya. Sama semuanya. Ini kita hanya menggunakan metode breakout pullback entry tanpa metode-metode yang lain, hanya melihat market aja nih kita. Gimana kalau kita pakai Fibonacci dan lain-lain tuh? Wow, gila. Mungkin kalian ngeliatnya juga ngeri gitu kan ya. Oke, contoh seperti ini. Ini kita hanya mengandalkan ini aja, nggak pakai Fibonacci lagi. Kita coba kalau pakai Fibonacci lagi. Enak ya guys ya. Enak, kena mul nih zonanya tadi. Nah ini resisten tertingginya, tinggal kita tungguin breakout atau enggak. Set. Nah yang satu udah breakout nih. Ini buat tumpuan pullback kita nanti. Kalau emang dia break, tumpuannya di sini ya. Ingat ya. Break atau enggak? Break atau enggak? Break atau enggak tinggal kita tungguin karena tren lagi kuat naik guys ya. Jadi kita kenapa nungguin break? Ya, biar kita naik ikutin tren. Nah nggak break katanya guys ya, di sini nggak ngebreak, nggak ngebreak, ya udah. Kan kita kan nunjukin metode break entry, ya udah ini caranya. Sebenarnya saya bisa buy sell nih kalau kayak gini. Oke, nah sekarang ini kuncinya. Sekarang ini kuncinya. Nah ini SBR-nya. Ini SBR-nya di break atau enggak nih kira-kira? Nah SBR-nya di break, SBR dimasukin, resisten yang tadi dimasukin nih. Ini resisten terdekatnya nih. Masukin atau enggak? Nggak dimasukin. Nah nggak dimasukin, kuat banget ya di situ ya. Oh di break nih katanya nih, di break nih, di break nih. Ciri-ciri di break. Oh nggak di break juga. 15 menitnya nggak di break, nggak di break guys ya, nggak di break semua. Ini mah udah nggak di break semua. Tapi ini kayaknya kayak gini guys ya, kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Tapi kan kita hanya lagi menunjukkan caranya metode breakout ya. Jadi kita nungguin aja dulu ya guys ya. Oke biar kalian juga paham. Nah dari break nih dari tadi kayak lo. Oke, nah ini di break satu. Ini tumpuan buat pullback nih, tumpuan buat pullback. Bukan yang tadi ya, sekarang yang ini sekarang. Nah ini resistennya, ini tertingginya di sini. Ya kita tungguin break apa enggak. Nah break 15 menitnya, break 5 menitnya, break pullbacknya. Udah itu doang. Nah bukan di sini guys ya, di sini satu, di sini satu. Nah di sini. Udah jadi selamanya di sini nih. Sini satu. Ada dua zona ya guys ya, ada dua zona. Karena ini sebelumnya di sini juga data lampau, jadi di situ satu. Pullbacknya resisten satu. Pullback, set entry. Udah gitu doang guys. Simple gitu doang sih, breakout pullback entry, simple breakout pullback entry, breakout pullback entry. Walah, balik lagi kena BI. Ya. Overall RRS 1/2, 1/1 gitu guys ya. Oke, coba cari lagi, mungkin video ini masih 13 menit biar sampai 15 menit ya. Terakhir ya. Oke. Breakout pullback entry, kita hanya nunjukin breakout pullback entry kan ya. Oke, kita marking dulu mana supportnya 15 menit. Kita buka dulu 15 menitnya, supportnya mana bang kira-kira? Supportnya di mana kira-kira? Market kayak gini, marketnya alay amat ini supportnya. Ya, di break atau enggaknya kita lihat dulu. Break 15 menit, belum tentu di 5 menit 15 menit. Enggak ngebreak tuh. Nah, ini maksud saya nih guys nih. Maksudnya kayak gini nih. Di 5 menitnya di break, di 15 menitnya enggak di break. Nah, udah ini mah udah ciri-ciri bakal kemana? Terbang. Ini bohongan ya, bohongan ini guys ya. Udah nggak usah nungguin pullback entry sini, TP jauh lah, terserah lu dah. Atur aja guys ya, ini mah atur aja. Ini bohongan guys ya, bohongan, bohongan ini mah. Tuh, bohongan guys ini mah. Jadi jangan sampai ketipu. Banyak yang bohongnya nih market nih, sialan emang. Ya, nah seperti itu. Nah, kan Nabi, alah balik lagi. Ya TP-nya di sini lah. Overall seperti itu. Kalau kalian menemukan seperti itu sebutnya false break ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Tinggal kalian optimalkan aja ya penerapannya seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, semoga kalian paham juga dengan videonya. Contoh sekali lagi deh. Oke, sekali lagi Bang ya. Sekali lagi biar kalian paham juga ya. Oke, satu saya juga mau trading soalnya nih. Oke, nah kayak gini nih. Ini breakout false tapi nih. Nah, bodinya tadi itu nggak keluar ya, keluar tapi kalau kayak gini caranya nih 1 jamnya nggak ngebreak nih guys. Tuh lihat tuh 1 jamnya nggak ada ngebreak kan. Nah udah nih mah langsung aja sell posisi, udah pullback entry, udah nih mah bas breakout pullback entry SL di atas ini nih. Udah sih mah sell posisi aja udah. Bohongan ini mah guys, jatuhnya bohongan. Apa sih naiknya bohongan. Bakal jatuh nih mah tuh kayak gitu. Ya.
Selagi nggak di break yang high-nya ini nih, yang high-nya ini nggak di break, soalnya ini tumpuannya di sini semua. Selagi nggak di break itu ini mah bohongan jatuhnya, kayak masih nipu gitu, kecuali dia udah high-nya dimasukin. Tuh dalam ini guys, soalnya dalam kayak gini, cari ciri-cirinya kayak gitu sih, ciri-cirinya. Yang penting kita tuh menganalisa kayak apa ya, lihat dulu time frame besarnya, kayak ini nipu atau enggaknya, kok aneh gitu ya, keanehannya lu mungkin paham lah yang gue maksud keanehan ya. 1 jam 15 menitnya di 15 menit false. Ini juga nggak ada yang ngebreak secara overall, bodinya nggak ada yang ngebreak. Ingat ya, body itu adalah harga, wick itu adalah arah, udah intinya gitu, titik. Lu harus pahamin itu aja konsepnya, jangan kemana-mana, udah intinya gitu aja. Contoh kayak gini sekali lagi deh, biar lu paham ya. 15 menit mungkin lu sampai habis nontonnya nggak apa-apa lah ya. Ini kita berdasarkan praktek bukan teori-teori ya. Nah ini kayak gini nih contoh. Nah ini kan satu udah di break nih, satu udah di break. Nah titik tingginya di sini nih. Ingat kalau emang di break, pullbacknya bakal ke sini ya. Ingat pullbacknya karena masa lampaunya di situ. Break atau enggak? Break, oke, break pullback. Pullbacknya bakal ke situ. Sini satu, tumpuannya di sini sebelumnya nih. Pas lepas landasnya sebelum dia mendaki. Yang kedua di sini. Jadi kita bisa buat dua zona ya. Baik di sini satu, ya, dua zona. Pullback, wajib pullback. Intinya kalau nggak pullback nggak entry kita. Sampai kapanpun lu tungguin aja, lu tungguin sampai gila pun lu tungguin aja tuh. Pullback entry, nggak pullback nggak usah entry. Ya sampai kapanpun kita tungguin. Pullbacknya di sini harusnya. Jadi nggak turun-turun nih. Saya mau nunjukin ke kalian. Nah pengen sampai nih keretanya, pengen sampai keretanya nih. Pengen sampai keretanya, nggak sampai nih kereta nih, sialan ini emang keretanya. Walah siap boy, keretanya nggak nyampe boy. Ngelek cong. Ngelek bang, ini bang ngelek. Ya udahlah gitu aja lah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.